Suatu malam, di bulan Agustus 1986, penduduk di sebuah pedesaan kecil di Afrika Barat mendengar dentuman yang sangat keras yang datang dari arah luar. Beberapa penduduk mengira bahwa suara itu berasal dari suara guntur. Akan tetapi, sebagian besar penduduk lainnya sama sekali tidak mengetahui bunyi apa itu. Dan hal lain yang tidak mereka sadari, bahwa ternyata bunyi itu adalah sebuah pertanda dari malapetaka yang akan menimpa desa mereka. Halo semuanya, makasih udah milih untuk menonton video ini. Aku Neni dan selamat datang di Chiller, Chillway, Thriller. Halo Marwan, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu dan diberikan kelancaran dalam segala aktivitas kalian. Di episode kali ini aku akan membahas sebuah cerita thriller yang bagi aku cerita ini tuh mencengangkan banget. Kalian mesti nonton ini sampai habis. Jadi, ini adalah kisah yang terjadi di Afrika Barat, di mana ada seorang pria terbangun dari tidurnya dan menyadari bahwa dia kehilangan separuh ingatannya tentang kejadian yang terjadi kemarin. Dan yang lebih mengherankannya lagi, suasana di kampungnya itu pada pagi itu benar-benar hening. Jadi nggak ada suara burung, nggak ada suara gonggongan anjing, nggak kayak biasanya. Jadi apakah sebenarnya yang terjadi? Seperti apa kisah lengkapnya? Tanpa babi bu, ini dia The Story. Pada tanggal 22 Agustus 1986, di pagi hari, seorang pria bernama Ephraim C. terbangun dengan perasaan yang sangat bingung. Saat dia membuka matanya, dia mencoba mengingat apa yang terjadi kemarin malam. Dia tidak tahu kenapa dia harus mengingat itu, tapi yang jelas, dia merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres yang sedang terjadi. Terutama setelah dia merasakan bahwa dia ini kayak orang linglung, kayak orang amnesia. Nah, meskipun dia melupakan semua hal yang terjadi kemarin malam, tapi ada satu hal yang dia ingat, yaitu dia mendengar suara dentuman keras yang dia kira adalah suara guntur. Bahkan dia sempat berpikir kalau, mungkin malam ini bakal hujan nih. Ketika dia mengintip dari jendelanya keluar, dia melihat langit benar-benar cerah dan rumput itu benar-benar dalam keadaan yang kering, seolah-olah kemarin malam itu tidak pernah terjadi hujan gitu. Jadi yang dia prediksi kemarin malam pasti hujan itu adalah prediksi yang salah. Awalnya Ephraim ini mau memeriksa keempat anaknya, memastikan bahwa anaknya baik-baik saja, tetapi entah kenapa tubuhnya lebih memilih untuk pergi keluar rumah. Ephraim membuka pintunya, menatap keluar, dan dia benar-benar cuma berdiri aja di depan pintunya, memperhatikan dengan seksama apa yang menjadi pemandangan di luar rumahnya. Nah, jadi tempat tinggal Ephraim ini disebut dengan Desa Nayos. Dan Desa Nayos ini terbagi menjadi dua, yaitu ada Nayos atas sama Nayos bawah. Ephraim ini dia tinggal di Nayos atas, di dekat sebuah danau besar yang disebut dengan Danau Nayos. Tetapi mayoritas penduduk di Desa Nayos itu mereka tinggal di Nayos bawah. Jadi lebih banyak orang yang tinggal di Nayos bawah. Nah, jadi dia keluar dari rumahnya, berharap dia bertemu dengan orang-orang di Nayos atas ya untuk sekedar ngobrol dan bertanya apa sih yang terjadi kemarin malam? Kenapa ya aku bangun tuh kayak orang bingung gitu. Ephraim itu mau nanya kayak gitu ke orang yang mungkin akan dia temui. Akan tetapi ketika dia keluar berjalan-jalan berusaha menemukan orang lain dengan keadaannya yang masih sangat linglung, dia tidak berhasil menemukan siapapun. Seolah-olah di desa itu cuma tersisa dirinya sendiri. Dan karena dia gagal menemukan siapapun di Nayos atas, dia pun mencoba untuk berjalan ke Nayos bawah dan berharap bertemu dengan orang lain, karena kan di Nayos bawah ini lebih banyak orang yang tinggal ya. Nah, ketika dia sedang menuruni bukit untuk menuju ke Nayos bawah, separuh jalan sebelum mencapai Nayos bawah itu, tepat ketika berada di dekat Danau Nayos, Ephraim berhenti karena dia mulai sadar bahwa sejak dia berjalan dari rumahnya ke tempat di mana dia berdiri tersebut, dia sama sekali belum mendengar suara apapun. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada suara gonggongan anjing, dan tidak ada suara kicauan burung. Intinya itu benar-benar sepi, sunyi, dan tentunya ini adalah hal besar ya untuk orang yang tinggal di pedesaan. Kalau mungkin di kota kita udah biasa nggak dengar suara jangkrik, tapi di desa suara jangkrik, suara burung berkicau itu udah pasti satu paket gitu di pagi hari. Nah, gimana bisa desa yang masih didominasi dengan alam bebas itu tidak memperdengarkan suara apapun di pagi hari? Nah, Ephraim semakin yakin bahwa ada sesuatu yang terjadi. Seolah-olah di waktu-waktu dia kehilangan ingatannya, dunia itu kayak di turn off gitu, kayak dimatiin, nggak ada suara, nggak ada orang. Jadi dia tuh ngerasa kayak dia lagi mimpi. Dan di saat Ephraim sedang kebingungan, sedang bertanya-tanya, sedang melihat-lihat sekeliling, dia kemudian mendengar suara teriakan dari seorang wanita di sebelah kanannya di dekat danau. Dan di sanalah dia berhasil melihat orang pertama, ya selain dirinya, dengan kondisi mohon maaf hampir tanpa busana.
Jadi ada sisa-sisa pakaiannya sedikit. Dan saat dia menatap Ephraim sambil berteriak histeris, dia juga sambil merobek-robek sisa-sisa pakaiannya. Nah, Ephraim yang pada waktu itu jaraknya masih jauh ke wanita itu, dia dengan instingnya masih tersisa, di tengah-tengah kondisinya masih linglung tadi, dia berusaha untuk menolong. Mungkin wanita itu butuh bantuan kan, sampai berteriak histeris kayak gitu. Nah, ketika dia nyamperin wanita itu, belum nyampe ke tempat wanita itu berdiri, masih kayak ada jarak beberapa gitu, dia berhenti. Karena yang tadi awalnya dia mengira wanita itu dikelilingi oleh gundukan tanah, tapi ternyata yang dia lihat itu bukan tanah, melainkan tubuh manusia yang sudah tidak bernyawa. Semua orang yang di tanah itu terlihatnya tuh kayak sedang tidur aja gitu, kayak cuma rebahan gitu di tanah. Dikelilingi juga oleh tubuh-tubuh dari hewan-hewan ternak. Awalnya Ephraim mengira, kenapa sih orang-orang ini tidur di sini gitu? Dan kenapa hewan-hewan ternaknya juga ditidurkan di tempat yang sama? Aneh banget, di atas tanah di dekat danau. Ngapain coba tiduran di situ? Namun, ketika dia melihat dengan seksama, dia melihat ada darah di bagian sekitar hidung dan sekitar mulut dari tubuh-tubuh ini. Nah, ketika dia sudah melihat semua tubuh itu, pandangan Ephraim kembali fokus ke wanita yang berteriak tadi. Dia melihat wanita itu bersimpuh dan memegang tangan dari salah satu tubuh yang ada di sana dan memanggilnya ayah. Wanita itu memegang tangan pria tersebut sembari menangis dan mengatakan, "Ayah, tolong bangun ayah." Sebenarnya Ephraim ingin membantu wanita itu, tetapi rasa penasaran yang dia miliki membuatnya pergi menjauh dari wanita itu dan berusaha untuk menemukan orang lainnya. Ketakutan mulai menjalari seluruh tubuh Ephraim. Ephraim pun mulai melanjutkan perjalanan menuju Naios bawah. Tadi kan dia udah separuh perjalanan gitu ya di bukit itu. Sehingga tibalah dia di Naios bawah. Naios bawah ini dipenuhi dengan rumah-rumah kecil yang beratap seng, dan rumah-rumah itu posisinya rapat-rapat gitu ya. Nah, orang-orang di Naios bawah ini, mereka itu sangat solid, dan di pagi hari mereka itu biasanya berkumpul, bermain bersama anak-anak mereka. Ada yang bekerja, ada yang berjalan sambil membawa hewan ternaknya, mendengarkan musik. Pokoknya itu desa Naios bawah ini itu benar-benar desa yang hidup, terutama di pagi hari. Tetapi, seperti yang bisa kita tebak, ketika Ephraim berjalan menyusuri bukit dan sampai di Naios bawah itu, dia sama sekali tidak melihat tanda-tanda kehidupan, dan sama gitu, kayak di Naios atas semuanya hening, gak ada orang, gak ada suara kicauan burung, dan ini tuh bener-bener aneh banget bagi Ephraim. Ketika dia berbelok ke sebuah jalan utama di Naios bawah, di sana dia melihat hal yang sangat mengerikan, di mana dia melihat hewan-hewan mati di mana-mana. Selalu ada aja tubuh hewan yang tergeletak di sana. Jadi pada titik ini Ephraim semakin yakin bahwa dia harus segera menemukan siapapun untuk berdiskusi atau setidaknya menanyakan apa yang sedang terjadi. Nah, ketika melihat pemandangan itu, Ephraim menyadari bahwa di dekat situ ada rumah pertama yang dia lihat dan pintunya itu dalam keadaan terbuka. Dia pun segera mendatangi rumah itu, dan di sana dia mendapati seorang wanita yang sudah tidak bernyawa tengah berbaring di lantai rumahnya. Jadi posisinya wanita itu tergeletak di lantai dengan semangkuk jagung yang berada di dekat tubuhnya. Jadi seolah-olah dia tuh kayak baru melakukan aktivitas, kayak lagi megang mangkuk itu, terus tiba-tiba jatuh aja gitu. Dan karena rasa penasaran, rasa takut menyelimuti tubuh Ephraim, dia memberanikan diri untuk masuk ke ruangan lainnya di dalam rumah wanita tadi. Ketika dia masuk, di atas sebuah ranjang, dia melihat ada anggota keluarga yang lain dari wanita itu. Dia pikir, oh, ada anggota keluarga yang lain yang sedang tertidur gitu. Tapi ketika dia melihat dengan seksama lagi, akhirnya dia sadar lagi kalau orang-orang di atas ranjang itu tuh sama, mereka semua udah kehilangan nyawanya. Melihat kondisi itu, Ephraim berjalan mundur sampai ia terjatuh dan terduduk, dan ia pun segera keluar dari rumah wanita tersebut. Dan ketika dia keluar dari rumah wanita itu, dengan menyadari betapa seriusnya kondisi ini, dia terdiam sejenak, berdiri di depan pintu wanita tadi, dan memperhatikan sekeliling desa tersebut. Pada waktu itulah beberapa sel-sel otak dari Ephraim ini mulai bekerja, di mana pada akhirnya dia menyadari bahwa tubuh-tubuh yang dia lihat, yang dia kira hewan ternak tadi, ternyata bercampur dengan tubuh-tubuh manusia. Memang ada beberapa hewan ternak di sana, tapi kebanyakan dari tubuh-tubuh itu justru adalah tubuh manusia yang saling bertindihan satu sama lain. Ada tubuh-tubuh yang menumpuk di depan pintu, kemudian di jalan raya ada sebuah motor yang di atasnya tuh ada tubuh manusia yang kayak merosot gitu di atas motor. Jadi kayak orang lagi bawa motor terus tek, tiba-tiba di turn off gitu. Dan banyak juga tubuh yang tidak mengenakan sehelai benang pun. Dan tubuh-tubuh yang sedang mengenakan pakaian pun, sebagian besar mereka terlihat seperti berusaha secepat mungkin merobek pakaian mereka. Jadi kayak pas udah di saat-saat terakhir mereka berusaha melepas pakaian mereka semuanya. Sama kayak wanita yang di danau tadi kan.
Ephraim pun menyadari bahwa tidak ada tanda-tanda kekerasan ataupun luka di tubuh orang-orang ini. Mereka itu seolah-olah lagi menjalankan aktivitas biasa, terus kayak aku bilang tadi, seketika aja gitu kehilangan nyawa mereka. Nah, Ephraim yang merasa putus asa, bingung, ketakutan, semua perasaannya itu campur aduk. Dan di saat itulah dia mengingat bahwa dulu waktu dia masih kecil, kakeknya sering menceritakan sebuah cerita legenda di tempat itu, di mana dahulu kala sekelompok penduduk desa Nayos memutuskan untuk menyeberangi danau Nayos dari satu sisi ke sisi yang lain. Dan ketika mereka mulai menaiki perahu yang kecil itu, pemimpin dari kelompok ini pada waktu itu digigit nyamuk di bagian bahunya, sehingga dia pun berusaha untuk menepuk nyamuk tersebut. Akan tetapi, karena dia melakukan hal tersebut, ia membuat perahu mereka kehilangan keseimbangan, dan pada akhirnya mereka semua terjatuh dan tenggelam, serta kehilangan nyawa mereka. Menurut kakek Ephraim, orang-orang yang tenggelam pada hari itu berubah menjadi hantu-hantu yang penasaran, dan mereka tinggal di dua batu besar yang berada di Nayos bawah. Jadi mereka itu kayak roh-roh penasaran yang terperangkap di dua batu itu. Nah, meskipun kita percaya nggak percaya, tapi sebagian orang yang berada di Nayos, mereka meyakini kejadian itu sejak mereka kecil, bahkan sampai mereka dewasa. Itulah sebenarnya yang jadi alasan utama kenapa Ephraim ini memilih untuk tinggal di Nayos atas, bukan Nayos bawah. Karena kan tadi di Nayos bawah ada dua batu berhantu itu ya. Dan sekarang dengan semua kejadian yang terjadi, malapetaka yang seolah-olah datang tiba-tiba, Ephraim yang sedang terpaku dengan semua pikiran-pikirannya yang kacau itu, mulai menyadari bahwa, wah, aku nggak boleh terus di sini nih. Aku harus cari orang lain. Kalau nggak, bisa jadi aku ikut-ikutan kehilangan nyawaku. Tetapi ketika dia masuk dari satu rumah ke rumah lainnya, tidak ada hal lain yang ditemukan selain tubuh-tubuh tanpa nyawa. Dan di tengah perasaan yang sudah mulai putus asa, dia kemudian datang ke satu rumah. Nah, pas dia mau buka pintu rumah itu, pintu itu dibuka oleh orang yang berada di balik pintu itu, orang rumahnya. Nah, jadi inilah orang selanjutnya yang ditemui oleh Ephraim, di mana orang ini bernama Joseph. Bagi Ephraim, bertemu dengan Joseph adalah seperti orang yang terperangkap di dalam gua, terus ketemu cahaya. Akan tetapi, sebenarnya Joseph ini tidak terlalu bisa membantu, di mana Joseph ini sebenarnya sama linglungnya dengan Ephraim. Dia juga bingung, dan dia juga bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi. Joseph ini mengingat di malam itu ketika dia mendengar dentuman yang sangat keras yang dikira Ephraim adalah bunyi guntur. Dia tidak seperti Ephraim yang tetap berada di dalam rumah, di mana Joseph ini keluar untuk mengecek apa yang menjadi sumber dari bunyi itu. Akan tetapi ketika dia baru melangkahkan kakinya keluar, dia mendengar anaknya mengeluarkan bunyi yang aneh seperti dengkuran yang keras. Dan begitu Joseph mendengar itu, Joseph langsung berbalik badan untuk kembali ke dalam rumah agar dia dapat mengecek anaknya. Tapi baru beberapa langkah Joseph kembali ke dalam rumah untuk mengecek anaknya, yang terjadi adalah Joseph kehilangan kesadaran dan terjatuh begitu saja ke lantai. Dan di pagi harinya ketika Joseph terbangun, dia sadar kalau dia tidur di tempat yang tidak seharusnya. Dia sadar kalau ada sesuatu yang terjadi. Dia sadar memorinya hilang. Dan dia menemukan lengannya penuh dengan luka-luka. Di saat itu yang terpikirkan oleh Joseph adalah dia mau ngecek anaknya, putrinya. Dan ketika dia melihat anaknya yang sedang terbaring di ranjang, anaknya yang sudah ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa. Dan di sanalah ketika dia membuka pintu, dia bertemu dengan Ephraim. Dan di saat yang bersamaan, pas dia buka pintu kan, dia jadinya lihat apa yang terjadi di luar. Dan ketika dia lihat orang-orang udah pada kehilangan nyawanya gitu ya, dia nggak bisa berkata-kata. Dan Ephraim sebenarnya ingin mengatakan sesuatu, tapi entah bagaimana dia tuh kayak nge-freeze aja gitu, nggak tahu mau ngomong apa. Mereka berdua bahkan sempat berjabat tangan yang cukup canggung. Dan ketika Ephraim berbalik badan mau melanjutkan perjalanannya gitu ya, Joseph ini udah langsung tahu nih kalau dia diminta Ephraim untuk ngikutin dia. Tanpa mereka saling ngomong, mereka udah saling paham kalau mereka harus jadi satu tim gitu. Nah, jadi Joseph mengikuti Ephraim, dan ketika mereka berjalan, secara otomatis Joseph ini kan ngelewatin rumah-rumah tetangganya ya. Jadi dia pas lihat rumah tetangganya, dia tuh kayak pengen ngecek aja gitu. Dia langsung masuk ke semua rumah tetangga yang dia lewati, karena dia kan emang kampungnya di situ ya, di Nayos bawah. Dan ketika dia membuka pintu tetangganya satu persatu, yang dia dapati adalah tubuh-tubuh tanpa nyawa. Ketika Joseph, laki-laki kedua di cerita ini, melihat tetangga-tetangganya dalam keadaan tidak bernyawa, dia berpikir, wah, ini tuh bener-bener nggak bisa dihandle oleh dia, nggak bisa dihandle oleh Ephraim juga. Terutama mereka berdua itu bener-bener kayak orang bingung, kayak orang linglung. Jadi ini linglungnya bukan kayak linglung yang baru bangun tidur terus belum kumpul nyawa gitu. Enggak kayak gitu. Ini tuh bener-bener yang lama banget, yang aneh banget. Nah, jadi dengan sisa-sisa kewarasan yang dia coba pertahankan, pergilah Joseph ini mengambil sepeda motornya dan
dan dia bergegas menuju ke desa terdekat. Tapi ketika sampai ke desa terdekat tersebut, Joseph ini kesulitan untuk menyusun kalimatnya. Yang ada malah kata-katanya itu keluar nggak jelas dan dia ini kelihatan kayak orang mabuk gitu. Makanya orang-orang desa tetangga ini nggak ada satupun yang mau ngikutin dia, nggak ada satupun yang mau ngecek ke desa Naios tersebut. Dan keesokan paginya datanglah beberapa orang yang punya kebutuhan untuk melakukan pekerjaan mungkin ya di desa Naios. Di sanalah mereka melihat betapa kacaunya desa ini dengan semua tubuh-tubuh manusia dan juga hewan ternak yang bergelimpangan di jalan-jalan. Dan orang-orang itu kemudian menghubungi pihak berwenang, dan pihak berwenang pun kemudian dengan sigap datang serta mengurus kekacauan ini. Dan ternyata baru diketahui keanehan ini tidak hanya terjadi di desa Naios, akan tetapi beberapa desa yang sangat dekat dengan Naios juga terdampak dengan hal yang sama. Dan 3 hari setelahnya, yaitu pada tanggal 25 Agustus, berita tentang kematian massal yang aneh di Afrika Barat itu mulai menjadi berita yang menggemparkan seluruh dunia. 3 hari setelah kejadian mengerikan ini, di hari yang sama di mana kasus itu mulai diberitakan, seorang ilmuwan Amerika bernama Joseph Devin menyalakan TV-nya dan di sana dia menonton berita ini. Ketika Joseph Devin ini menyalakan TV, alangkah terkejutnya dia mendengar berita yang terjadi di Afrika Barat tadi. Dan Joseph ini tanpa membuang waktu, dia langsung menghubungi salah seorang kenalannya yang berada di pemerintahan Amerika Serikat dan memintanya untuk mengirim dia ke Naios. Orang yang dihubungi oleh Devin ini, dia sangat tahu track record Devin, dia sangat tahu kalau Devin ini mengenal seluk-beluk Afrika Barat. Dia langsung berkata, "Oke, saya akan membawa Anda ke penerbangan tercepat menuju ke Naios." Dan di sanalah Devin dengan salah seorang rekannya yang bernama Harold R. Sigurdsson tiba 2 hari kemudian di Naios. Ketika Devin dan rekannya sampai di sana, mereka melihat militer menguburkan tubuh-tubuh dari penduduk Naios. Dan mereka juga melihat beberapa orang yang selamat dari tragedi ini, seperti Joseph, Ephraim, dan juga keluarga Ephraim. Jadi keluarga Ephraim ini selamat ya semuanya, alhamdulillah. Dan di sana mereka berkumpul untuk menyaksikan pemakaman itu. Nah, karena ini udah pada ngumpul ya, ada militer di sana, ada orang-orang yang selamat. Devin dan rekannya menyampaikan apa yang menurut mereka menjadi alasan dari terjadinya tragedi ini. Jadi sebelum mereka menyampaikan teori mereka, ada beberapa teori yang beredar ya. Teori ini berkisar antara eksperimen yang dilakukan pemerintah, senjata super yang tak terlihat, bahkan juga diduga adanya ledakan atom. Tapi yang dipercayai oleh masyarakat Naios pada umumnya, sama seperti Ephraim, yaitu tentang adanya kemarahan hantu-hantu yang menetap di Naios. Nah, mendengar semua itu, Devin dan juga rekannya, Sigurdsson, menepis semua teori-teori itu, di mana mereka berkata tidak ada satupun dari teori yang beredar itu yang benar gitu. Mereka merasa tahu apa yang sebenarnya terjadi karena mereka sebenarnya telah menyaksikan kejadian yang serupa, namun terjadi dalam skala yang lebih kecil, di mana 2 tahun sebelumnya. Hal ini terjadi di daerah yang berjarak sekitar 60 mil dari Naios. Tempat ini adalah sebuah danau yang disebut Danau Manun. Pada kasus Danau Manun ini, 37 orang tewas secara misterius, dan di sanalah pemerintah mengirimkan Devin dan juga rekannya untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dari kematian 37 orang ini. Dan setelah melakukan banyak percobaan, mereka kemudian menghasilkan teori yang menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, dan mereka pun menyebutnya sebagai teori bahaya tak wajar. Pada waktu itu, mereka mencoba memperingatkan orang-orang yang berada di daerah tersebut tentang adanya kemungkinan kalau kejadian itu akan terulang kembali. Bahkan, rekannya Devin, yaitu Sigurdsson, telah menulis makalah ilmiah dan mengirimkan teori yang ia tuliskan itu ke jurnal sains yang bergengsi. Tetapi tidak ada satupun, baik dari tenaga profesional ataupun para penduduk lokal, yang menganggap peringatan dari 2 orang ini adalah suatu peringatan yang serius. Seolah-olah 2 orang itu bereaksi yang berlebihan, kayak lebay dan mengada-ada. Tapi lihat yang terjadi di Naios benar-benar sama dengan yang terjadi di Danau Manun 2 tahun lalu. Dan begitulah setelah mereka menjelaskan apa yang menjadi teori yang mereka tahu kepada penduduk setempat, mereka pun segera menaiki bukit dan pergi ke Danau Naios serta mengambil sampel air yang terdapat di sana. Mereka menaruh air-air itu ke dalam beberapa wadah, dan ketika mereka menutup wadah tersebut, tutupnya mulai terbuka. Jadi kayak ditutup terus ngebuka gitu, ngelawan dia. Dan saat itulah 2 orang ini yakin bahwa teori yang mereka sebut teori bahaya tak wajar tadi benar-benar sama dengan yang terjadi di Naios ini. Nah, jadi apakah sebenarnya yang menjadi penyebab dari semua keanehan ini? Apa yang terjadi? Jadi, Danau Naios itu bukan danau biasa, melainkan sebuah danau kawah, yang artinya berada di kawasan kawah vulkanik, berbentuk lubang besar kayak mangkuk gitu ya. Dan danau ini terbentuk dari ledakan vulkanik di masa lalu. Dan karena aktivitas vulkanik ini, banyak karbon dioksida atau CO2 yang terperangkap di dalam danau tersebut. Seperti yang kita tahu ya, CO2 itu kan yang kita hembuskan ya, kan kita hirup O2, terus kita hembuskan
CO2 kan. Nah, CO2 ini dia tidak berbau, ya kan? Nggak berbau, nggak ada warna, nggak terlihat juga. Dan ketika seseorang dapat menghirup CO2, mungkin hal ini tidak menyakiti kita kalau cuma sedikit. Tetapi, jika seseorang menghirup CO2 dalam jumlah yang besar, orang tersebut akan mulai merasakan mual, muntah, pusing, dan juga merasakan sensasi kulit yang terbakar. Nah, jadi ingat kan kenapa orang-orang yang bergelimpangan di jalan itu merobek-robek bajunya, itu karena perasaan kulit yang terbakar itu membuat orang itu pengen ngilangin panasnya gitu. Dan CO2 adalah penyebab yang sama kenapa Ephraim dan juga Joseph mengalami kebingungan. Karena keracunan CO2 itu bisa menyebabkan perasaan pusing serta efek kebingungan. Nah, jadi pada saat terjadinya ledakan yang didengar oleh Ephraim dan juga Joseph pada tanggal 21 Agustus malam itu, hal yang diduga adalah ada batu yang menggelinding dari atas bukit jatuh ke dalam danau sehingga melepaskan kumpulan CO2 yang terperangkap di dalam danau tersebut. Sehingga ketika CO2 itu berhasil lepas, dia membentuk awan di atas danau Naios tadi. Kan tadi aku bilang danau Naios itu letaknya di Naios atas. Nah, jadi ketika awan itu membentuk di atas danau Naios, awan itu berguling menuju ke Naios yang lebih rendah. Tapi bukan berarti Naios atas tidak terdampak efek keracunan dari awan tersebut ya. Akan tetapi yang lebih parah itu yang benar-benar didatengin sama awan yang bergelinding itu adalah Naios bawah. Dan di Naios atas itu yang lebih banyak selamat. Kayak Ephraim sama keluarganya itu semuanya selamat. Dan itulah yang terjadi di desa Naios itu sama persis dengan yang terjadi sebelumnya di Danau Manon. Tapi di Danau Manon itu ya versi skala kecilnya lah. Yang kena itu cuma 37 orang. Sementara yang terjadi di Naios ini tuh jauh lebih besar skalanya, di mana korbannya itu mencapai 1.700 orang dan ada 3.500 hewan ternak. Dikabarkan kalau desa Naios itu sebenarnya pernah dikosongkan setelah kejadian itu, akan tetapi sekarang orang-orang telah kembali lagi ke sana, ya mungkin karena nggak pernah kejadian lagi ya, termasuk Ephraim. Jadi setelah semuanya sempat pergi, Ephraim juga sempat kembali lagi ke desa tersebut. Meskipun sebenarnya pemerintah dan pihak berwenang telah mengatakan bahwa ada kemungkinan hal ini akan kembali terjadi di tempat yang sama. Tapi kita doakan semoga itu tidak pernah terjadi dimanapun lah, bukan cuma di Naios, karena ngeri banget ya. Yang bisa kita lakukan cuma berdoa dan ya tentunya menjaga alam sebaik mungkin ya. Oke, segitu dulu video ini. Aku minta maaf bila ada kesalahan dari cara penyampaianku atau dari cara aku menyampaikan materi yang aku sampaikan, karena semua ini aku dapat hanya dari media yang beredar aja kawan-kawan. Jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan juga komentar positif biar aku lebih semangat lagi upload videonya. Nyalakan juga notifikasi biar kalian tahu kalau aku upload video baru, dan share ke teman-teman kalian yang suka diceritain cerita-cerita kayak gini. Video ini dibuat tanpa adanya maksud untuk menginspirasi tindak kriminal, menakuti atau membuka aib siapapun, tetapi untuk menjadikan bahan pelajaran pada kita semua agar lebih waspada dalam menjaga diri sendiri maupun orang tercinta. Sampai jumpa di video yang lainnya. Bye!